akan menjelaskan tentang gelombang menurut medium perantara. Yang pertama adalah gelombang mekanis. Gelombang mekanis merupakan adanya sebuah gelombang yang propagasinya yang dapat membutuhkan medium melalui dengan perantara. Hampir semua dalam suatu gelombang ialah termasuk dalam suatu gelombang mekanis. Gelombang seperti gelombang suara, gelombang laut, dan gelombang kejut adalah beberapa contoh gelombang mekanis. Semua gelombang mekanis bergantung pada amplitudo gelombang. Selanjutnya adalah gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik merupakan adanya sebuah gelombang yang tidak dapat membutuhkan terhadap medium dengan rambatan menengah. Misalnya cahaya tampak, sinar gamma, sinar X, inframerah, sinar ultraviolet, gelombang radar, gelombang radio, dan gelombang televisi. Baiklah, itulah materi yang sempat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis gelombang berdasarkan arah getaran dan arah rambatnya. Nah, yang pertama yaitu gelombang transversal. Jika kita lihat diagramnya adalah sebagaimana berikut, dan adapun yang dimaksud dengan gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarannya tegak lurus dengan arah rambatannya. Contohnya ketika teman-teman menggetarkan sebuah tali, entah itu ke bawah atau ke atas, maka ia akan merambat ke kanan dan sebenarnya bisa juga ke kiri. Selanjutnya yaitu yang kedua, contohnya yaitu gelombang pada air. Nah, adapun rumusnya ketika kita ingin mencari cepat rambat gelombang, kita bisa gunakan rumus panjang gelombang dikali dengan frekuensi, dan karena frekuensi berkebalikan dengan periode, maka cepat rambat gelombang juga bisa kita cari melalui panjang gelombang dibagi dengan periode. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah osilasinya yakni paralel bertepatan dengan arah rambat. Gelombang longitudinal mempunyai dua contoh, yaitu gelombang suara dan juga gelombang yang terdapat pada mainan selingkih, di mana kumparan mengalami kenaikan dan penurunan. Bentuk gelombang longitudinal terbilang unik karena bentuknya melingkar-lingkar dengan susunan rapatan dan regangan. Nah, untuk menghitung satu gelombang longitudinal dapat dinyatakan dengan satu rapatan ditambah dengan satu regangan. Baik, saya akan melanjutkan materi ketiga yaitu gelombang menurut amplitudo. Ya, yang pertama ada gelombang stasioner. Dalam fisika, gelombang stasioner juga disebut gelombang tegak, di mana gelombang yang bergerak seiring waktu tetapi letak amplitudonya tidak melalui ruang. Amplitudo puncak dari getaran gelombang pada titik manapun dalam ruang yang bersifat konstan terhadap waktu, dan titik yang lain bergetar sesuai fase. Gelombang stasioner juga adalah hasil perpaduan dua buah gelombang yang amplitudonya selalu berubah. Artinya, tidak semua titik yang dilalui gelombang ini memiliki amplitudo yang sama. Saat kita membahas gelombang stasioner, kita akan bertemu perut dan simpul. Perut adalah titik amplitudo maksimum, sedangkan simpul adalah titik amplitudo minimum. Gelombang stasioner ini terbagi atas dua. Yang pertama, gelombang stasioner ujung bebas. Gelombang stasioner ujung bebas tidak mengalami pembalikan fase. Artinya, fase gelombang datang dan pantulannya sama. Nah, gelombang stasioner ujung terikat berbeda halnya dengan gelombang stasioner ujung bebas. Pada ujung tetap ini terjadi pembalikan fase sebesar 1/2 pi. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Sri Rahayu akan menjelaskan gelombang berdasarkan amplitudo yang kedua, yaitu gelombang berjalan. Gelombang berjalan adalah
gelombang yang memiliki amplitudo tetap. Artinya, titik-titik yang dilalui oleh gelombang mengalami gerakan harmonik dengan amplitudo tetap. Gelombang bergerak tanpa adanya hambatan atau pembatas, atau bergerak dengan memerlukan medium. Contoh yang sering kita jumpai yaitu pada gelombang tali atau gelombang pada air. Teman-teman bisa perhatikan gambar gelombang berjalan yang ada di PowerPoint, di mana di situ terdapat titik O yang merupakan titik awal getaran, terdapat pula titik P yang merupakan capaian dari gelombang. X merupakan jarak dari sumber getaran, kemudian terdapat lambda yang merupakan panjang gelombang, dan Y adalah arah simpangan. Persamaan yang digunakan dalam gelombang berjalan adalah Y sama dengan A sin omega T positif atau negatif Kx, di mana A merupakan amplitudo, omega merupakan sudut gelombang, T merupakan lamanya gelombang bergetar, K merupakan jumlah bilangan gelombang, dan X merupakan jarak dari sumber arah getaran. Ada beberapa ketentuan yang teman-teman harus ingat dalam menuliskan rumus persamaan gelombang berjalan. Yang pertama, jika gelombang dari arah kanan, maka sinus dalam tanda negatif. Dan jika gelombang dari arah kiri, maka sinus dalam tanda positif. Untuk memudahkan adalah kebalikannya, di mana kanan merupakan negatif, sedangkan yang kiri merupakan positif. Ketentuan lainnya yaitu pada arah sumber getarannya, di mana ketika sumber getaran bergerak dari atas, maka amplitudo bernilai positif. Dan jika sumber getaran dimulai dari arah bawah, maka amplitudo bernilai negatif. Itulah pemaparan materi singkat dari kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.